bicara akan hidup kita, tak ada saling menjela dan juga berpura-pura. Di sini kita terbuka, bicarakan tentang kita. Jika ada silap kata, tak ada kata sempurna. Talk show. Di sini bebas bicara, bicara dari hati. Bersama kami di sini, TVRI Aceh, TVRI Aceh, TVRI Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama TVRI Aceh dalam acara Talk Show. Saya Muhammad Syekh Hamid akan hadir bersama Anda selama lebih kurang 60 menit ke depan untuk berbincang-bincang seputar topik hari ini berkaitan dengan 8 tahun MOU Helsinki, refleksi perdamaian dan kesejahteraan Aceh. Nah, sebelum nanti topik kita diskusi kita mungkin agak sedikit lebih memanas. Tadi After Band telah mengawali dengan sebuah pesan damai dulu ya. Apa tadi After Band, nama title lagunya apa tuh? Peace with you. Oh, oke, Peace with you, nice song. Thank you very much. Oke pemirsa, tanpa terasa bahwa MOU Helsinki sekarang sudah berusia 8 tahun. Itu artinya usia perdamaian di Aceh sekarang sudah berusia 8 tahun juga. Tentu banyak hal yang mungkin harus kita isi dalam rangka untuk memastikan bagaimana fondasi perdamaian yang hari ini sudah terbangun di Aceh tetap berlangsung langgeng. Memang 8 tahun bukanlah usia yang terlalu lama, tetapi banyak hal juga yang bisa kita isi dalam rangka menjaga bagaimana perdamaian yang sudah terbentuk ini bisa terus berkelanjutan. Sehingga yang kita harapkan kesejahteraan dan juga kestabilan dari sisi ekonomi di Aceh bisa terwujud adanya. Tapi banyak pihak juga mengkritisi atau memberi penilaian bahwa hari ini implementasi butir-butir MOU Helsinki dan juga undang-undang pemerintahan Aceh belum sepenuhnya berjalan. Sehingga banyak hal yang barangkali diharapkan sudah berlangsung dalam durasi waktu 8 tahun ini, tapi ternyata belum terimplementasi dengan baik. Nah, seperti apa sebenarnya keberhasilan dan juga tantangan-tantangan yang barangkali perlu kita pikirkan bersama untuk kita lewati sehingga apa yang kita harapkan perdamaian di Aceh atau implementasi MOU Helsinki dan juga undang-undang pemerintahan Aceh bisa komprehensif terimplementasi di Aceh. Untuk membahas topik tersebut telah hadir di studio 3 orang narasumber. Yang pertama ada anggota DPR Aceh, Bapak Abdullah Saleh. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Tentu dalam suasana damai memang harus selalu tercermin sebuah kebersamaan dan rasa persatuan di antara sesama kita. Ya pastilah. Walaupun ada katakanlah polemik di lapangan, tapi saya kira dengan momentum perdamaian 8 tahun ini mungkin bisa kita integrasikan secara menyeluruh, Pak. Oh ya, saya pikir juga bukan hanya kita semua mengharapkan ya seperti itu. Ya, bukan hanya kita yang di Aceh. Semua pihak. Semua pihak, bahkan dunia internasional yang telah terlibat begitu jauh dalam membantu perdamaian di Aceh kan juga mengharapkan perdamaian ini tetap terus langgeng. Gitu. Artinya keberhasilan perdamaian Aceh adalah keberhasilan semua pihak. Semua pihak ya. Baik, nanti kita akan diskusi lebih lanjut berkaitan dengan itu. Dan pemirsa, pembicara yang kedua ada Bapak Munawar Liza Zainal. Beliau merupakan mantan tim juru runding Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki. Assalamualaikum Bang Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat juga ya? Alhamdulillah saya sendiri sehat dan saya doakan seluruh rakyat Aceh juga sehat. Harapan kita demikian ya? Iya, betul. Dan yang ketiga pemirsa ada aktivis muda Aceh yang juga dikenal aktivis pro demokrasi Aceh yaitu Bang Wira Madinata. Assalamualaikum Bang Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu tanya saya karena memang performanya begitu fresh. Alhamdulillah. Oke, pemirsa kami juga menanti komentar dan juga sumbangan gagasan Anda nanti di dialog di talk show kita tentu melalui line telepon
0651417773 atau di 45868. Saya mungkin ke Bang Munawar dulu. Tadi di awal kita diskusi sama Pak Abdullah, Bang Munawar ini kan salah satu pelaku dalam persoalan MOU Helsinki ini. Jadi tentu tahu banyak dari sisi internal dan juga bisa melihat dari sisi eksternal seperti apa. Nah sekarang usia MOU Helsinki itu sudah 8 tahun. Dan kita berharap sebenarnya banyak aspek yang sudah terrealisasi dari butir-butir yang sudah kita tanda tangani bersama itu. Nah dari pengamatan Anda Bang Munawar, kadang-kala seberapa besar implementasi dari butir-butir MOU Helsinki ini yang sudah terwujud di lapangan? Menurut kami begini, bahwa kita pertama sekali seluruh masyarakat Aceh, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, kita harus bersyukur dengan adanya perdamaian di Aceh. Ini yang harus pertama kita lakukan. Selalu bersyukur bahwa sampai saat ini perdamaian sudah tercapai. Kemudian yang kedua, jelas bahwa sesuatu yang kita buat itu harus kita lakukan evaluasi. Dan evaluasi itu secara menyeluruh. Dan kalau kita melihat MOU Helsinki, itu jelas di dalam UUPA tidak semua kesepakatan itu dimasukkan butir-butir kesepahaman MOU Helsinki. Kemudian dalam implementasinya di awal-awal MOU Helsinki itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian di masa-masa awal pemerintahan juga berjalan dengan sangat baik. Tetapi di kemudian hari, terus terang saja menurut kami yang termasuk dalam tim juru runding di Helsinki, itu terlihat sepertinya ada sebagian daripada kesepahaman itu yang memang sudah ada yang berusaha untuk dibelokkan. Misalnya Bang Munawar. Misalnya contoh, ada yang dibajak lah. Misalnya begini, ada partai di Aceh, partai lokal, meletakkan logo partai ini adalah amanah MOU Helsinki. Jadi ada klaim seolah-olah partai itu adalah satu-satunya amanah MOU Helsinki. Tapi tidak ada yang salah kan dari klaim tersebut. Semua pihak boleh mengatakan itu. Tapi di dalam kesepahaman Helsinki itu seluruh partai, semua local political parties, seluruh partai yang dibuat di Aceh itu adalah anak daripada MOU Helsinki. Artinya bukan hanya partai tertentu, semua partai sebenarnya boleh mencantumkan bahwa ini amanah MOU Helsinki. Betul. Kemudian dalam perjalanannya akhirnya terjadilah konflik-konflik yang disebut oleh kawan-kawan di DPRA, konflik regulasi yang sebenarnya bukan konflik regulasi menurut saya. Kenapa? Karena contoh, tiba-tiba calon independen tidak sesuai MOU Helsinki. Ini tidak sesuai dengan MOU Helsinki. Jadi banyak orang yang mungkin belum paham MOU Helsinki tetapi mengklaim, membajak bahwa mereka lah pemilik MOU Helsinki. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa MOU Helsinki itu memang kesepahaman antara GAM dan pemerintah Indonesia, tapi untuk seluruh rakyat Aceh. Jadi bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu partai. Oke, sebelum kita membahas tentang itu, saya kira challenge kita untuk memastikan. Nah, kalau dari sisi kesuksesan yang selama ini mungkin sudah ada di lapangan seperti apa yang Anda lihat? Apa contoh misalnya yang tadi Anda menyebutkan ada beberapa aspeknya. Akhirnya banyak hal-hal yang mestinya tidak perlu kita sibukkan jadi kita sibukkan. Misalnya prioritas. Ruh daripada MOU Helsinki adalah identitas Aceh, martabat Aceh. Aceh mandiri secara hukum, secara ekonomi, secara pemerintahan, self government ya, itu ruhnya. Tapi kita akhirnya tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sibuk dengan urusan simbol dan segala macam. Menurut Bang Nur tidak ada yang sukses dari MOU Helsinki sekalian ini? Banyak yang sukses. Oke, misalnya yang sukses itu? Yang sukses itu seperti pemotongan senjata, pendirian partai politik, kemudian pemberian partai politik lokal dan segala macam. Itu banyak yang sukses. Kemudian dalam perjalanannya itu begini, dia tidak bisa sukses sekali. Ya, harus bertahap. Butuh waktu. Tapi dia on the track atau tidak. Sekarang ini saat ini ada hal-hal yang memang sudah tidak on the track. Misalnya MOU Helsinki tadi sudah ada misalnya banyak. Oke. Saya kira tadi salah satunya. Jadi begini, intinya bahwa ada pihak yang mencoba menafsirkan MOU Helsinki bukan sesuai dengan kesepakatan, tapi sesuai dengan mimpi, sesuai dengan kepentingan kelompok. Nah ini yang terjadi. Kita harus hati-hati. Makanya kami dari para mantan perunding itu sudah sepakat, ingin kita luruskan. Yang kita sepakati ini. Bukan mimpi-mimpi. Kadang-kadang ada yang bermimpi di malam, kemudian paginya mengatakan ini MOU Helsinki. Pokoknya MOU Helsinki. Jadi itu harus kita luruskan. Oke, kalau kita presentasikan berapa persen dari pengamatan Bang Munawar implementasi dari MOU Helsinki itu sudah berhasil
dilakukan di lapangan? Menurut kami yang pertama sekali masalah yang menyangkut dengan ekonomi. Yeah. Kemandirian ekonomi itu di Aceh belum berhasil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemandirian hukum itu belum berhasil. Sedikit-sedikit masih bertentangan dengan di sana. Jadi saudara-saudara kita yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka itu tidak tahu tugas mereka. Itu. Kemudian yang bahaya lagi, ini sangat berbahaya, menciptakan ketidakpastian di dalam masyarakat dengan menimbulkan isu-isu yang seolah-olah itu adalah marwah Aceh. Padahal persoalannya persoalan kecil. Jadi marwah Aceh itu adalah mengangkat derajat masyarakat Aceh biar mereka sejahtera. Oke, baik, tentu saya akan kembali ke Anda itu untuk menggali sebenarnya apa namanya problem yang membuat ini jadi dibajak, di hijack tadi. Kenapa persoalan? Contoh yang paling jelas seperti begini misalnya. Di Aceh itu harus ada komisi untuk KKR, ya, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Harus ada pengadilan HAM. Nah, energi itu dihabiskan ke sana. Kemana maksudnya? Iya, untuk menciptakan itu, untuk menuntut bagaimana itu supaya ada. Tidak kepada masalah-masalah yang menyangkut seperti bendera ataupun lambang misalnya, yang itu sebenarnya bukan begitu energi kita kerjanya. Oke, itu menarik, saya ingin tambah, tapi nanti terlalu panjang sebab mendengar. Saya ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah sebagai sebenarnya eksekutor hari ini yang diharap pemerintah sebagai eksekutor dari butir-butir MOU Helsinki dan juga undang-undang pemerintahan Aceh, itu diharapkan sebenarnya mampu mewujudkan ini secara menyeluruh. Apalagi saat ini kedua kekuasaan kita itu eksekutif dan legislatif itu di leading oleh pihak Partai Aceh yang notabene-nya itu sangat berkepentingan untuk mewujudkan MOU Helsinki ini. Nah, tadi membaca pesan-pesan disampaikan oleh Bang Munawar, kesannya memang bahwa apa yang diharapkan itu diwujudkan secara substansi dari MOU Helsinki itu sebenarnya belum begitu yang diekspekkan, belum begitu yang diharapkan. Ini kok bisa seperti itu, Pak Abdullah? Ya, ini kan cara pandang. Sangat tergantung pada cara pandang kita masing-masing, ya. Kalau saya melihat justru malah MOU Helsinki ini sebuah kesepahaman atau kesepakatan yang serba meliputi di sana. Tapi bangunan ini yang disepakati, yang dibentuk, yang dibangun adalah bangunan politik ini. Jadi bangunan politik ini meliputi juga aspek-aspek lain, ya. Yeah. Jadi misalnya aspek lain, aspek ekonomi maksud Anda itu? Ya, baru nanti ya aspek yang tadi juga disebut oleh Pak Munawar, aspek kewenangan Aceh, menata dirinya sesuai dengan jati dirinya, mengangkat harkat martabat Aceh. Nah, di sana itu nanti ada pengaturan tentang kewenangan semua sektor publik. Nah, Aceh bisa mengurus semua sektor publik kecuali yang 6 tadi. Nah, jadi ini adalah konsesi dari kesediaan Aceh, kesediaan GAM waktu itu. Karena yang berunding ini kan GAM dengan RI waktu itu. Kesediaan GAM melepas tuntutan merdeka. Boleh. Kalau kami lepas tuntutan merdeka, tapi apa kompensasinya? Oh, makanya diberikanlah Aceh berwenang mengurus semua sektor publik kecuali yang 6. Lalu kemudian itu dituangkan menjadi dalam butir-butir MOU Helsinki. Lalu kemudian butir-butir MOU Helsinki ini tidak sampai di situ saja. Untuk implementatif ke dalam hukum Indonesia, maka dia dituang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Setelah masuk dia ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kemudian ada penjabaran lebih lanjut. Ada yang dijabarkan dalam bentuk kanun, ada yang dijabarkan dalam bentuk PP dan Perpres itu. Nah, penjabaran lebih lanjutnya. Jadi yang jabar lebih lanjut dalam bentuk Perpres, PP dan Perpres itu kan pemerintah pusat. Yang jabarkan lebih lanjut dalam bentuk kanun itulah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan DPR Aceh. DPR Aceh ini kan setelah MOU Helsinki ada sisa DPR masa lalu dan DPR yang sekarang 99 ke sekarang inilah. Sorry Pak Abdullah, saya potong. Apakah Pak Abdullah mengatakan sebenarnya butuh waktu panjang ini untuk merampungkan tadi kalau top priority kita adalah politik, maka sekarang bangunan politik dari perdamaian itu belum selesai sehingga belum bisa kita masuk pada ranah kesejahteraan. Oh, tidak demikian.
dalam implementasi semuanya berbarengan itu. Antara ekonomi, misalnya ini kan kita dari aspek ekonomi itu di Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan juga yang didasari pada MOU Helsinki, kita dapat bagi hasil migas. Yang 70%. Bukan dapat, kita menyimpan itu dalam MOU ya. Jadi kita menerima 70%, ya. 30% untuk pusat. Jadi dengan demikian kita dari aspek ekonomi, sumber ekonomi kita juga dapat dari MOU Helsinki dan UPA ini. Lalu kemudian dalam waktu kita advokasi UPA, kita buat rancangan undang-undang pemerintahan Aceh dulu, kita juga perjuangkan juga lah waktu itu agar ada kompensasi karena memang migas kita kan sudah diambil sebelumnya. Jadi ada yang 2% DAU nasional, akhirnya sebutan namanya dana otsus. Dana otsus sebenarnya itu dana kompensasi dari migas yang telah dieksploitasi sebelumnya itu. Jadi semua sumber ekonomi ini kemudian kita distribusi dalam anggaran. Jadi anggaran itu ada yang menyangkut masalah kesehatan. Itu untuk JKA saja sudah berapa itu 400 miliar setiap tahunnya misalnya. Contoh. Lalu kemudian di bidang pendidikan ada biaya siswa. Beasiswa dalam dan luar negeri. Ada juga beasiswa untuk anak yatim. Jadi semua ini kan juga langsung ke masyarakat sebenarnya. Artinya sisi ekonomi sebenarnya sudah dimulai dari awal. Oh, dari awal sudah ya. Jadi ketika dan sudah Pak Munawar Liza ikut melakukan itu sebagai wali kota Sabang beliau dulu. Jadi Pak Irwandi juga sudah melakukan langkah itu. Cuma sekarang begitu ini beralih kepemimpinan, ini kan yang saya bilang cara pandang rekan-rekan yang sebelumnya sebagai eksekutor dari pelaksanaan MOU Helsinki sudah tidak dalam link kekuasaan yang sekarang ini. Lalu berubah cara pandang.